Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan, Magister Manajemen. Saat ini saya sebagai dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Dalam keseharian saya sebagai dosen, tentu berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai dosen atau pendidik, saya berusaha atau mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui dharma penelitian. Semua penelitian yang saya publikasikan akan saya diseminasikan ke semua mata kuliah yang saya ampu. Selain sebagai dosen, saya juga memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai pengelola atau editor-in-chief jurnal Kapital. Berdasarkan bidang yang saya tekuni, manajemen, yang difokuskan pada manajemen pemasaran, yang nanti juga akan saya presentasikan di mata kuliah manajemen pemasaran. Lebih lanjut, terangnya nanti akan saya jelaskan pada RPS mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini terdapat 4 CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah manajemen pemasaran. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis manajemen pemasaran serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang pemasaran. Ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu merancang konsep pemasaran melalui riset pasar, bauran pemasaran, segmentasi, targeting, positioning, baik online atau offline shop. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 4 CPL. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, menguasai konsep teoritis pemasaran serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang pemasaran. Ketiga, mampu menunjukkan kriteria mandiri, bermutu, dan terukur dalam lingkup manajemen pemasaran. Keempat, mampu merancang konsep pemasaran melalui riset pasar, bauran pemasaran, segmentasi, targeting, positioning, baik online maupun online shop dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Terdapat 6 CPL. Yang pertama, mampu mendefinisikan pemasaran abad 21. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mampu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran, dan meramalkan permintaan. Ketiga, mampu menciptakan nilai, menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis, loyalitas pelanggan, dan mengidentifikasi segmen dan target pasar. Keempat, mampu menciptakan merek, membentuk positioning, dan menghadapi persaingan. Kelima, mampu menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa,
mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Keenam, mampu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Mengenai kriteria dan prosentasi penilaian atau teknik indikator, yang pertama, nanti setiap minggunya setelah materi itu ada presentasi, tugas, terus juga mengerjakan soal latihan. Yang kedua, ada ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8. Yang ketiga, ujian akhir semester tes tertulis pada minggu ke-16. Untuk kriteria penilaian, untuk nilai A dengan bobot 4, range nilainya 86 sampai 100. Nilai B bobot 3, nilai 65 sampai 84. Nilai C bobot 2, 45 sampai 64. Nilai D bobot 1, 25 sampai 44. Nilai E bobot 0, 0 sampai 24. Nah, untuk prosentasi penilaian, UAS 30%, UTS 20%, tugas 20%, kehadiran 15%, 5%-nya itu baiklah kita akan memulai praktik mengajar untuk mata kuliah manajemen pemasaran pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kita masuk ke pertemuan pertama. Nah, sebelumnya teman-teman apa kabar semuanya? Baik ya, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, di pertemuan pertama ini ya saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Nah, jadi manajemen pemasaran ini ada berdasarkan para ahli ya. Itu ada Kotler, ya Kotler dan Kevin Lane Keller. Nah, jadi sebelum saya masuk ke definisi, teman-teman mungkin ada yang tahu pemasaran itu apa? Pemasaran, mungkin ada yang punya gambaran? Ya, silakan. Menurut saya, pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan, untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara mengumpulkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Oke, bisa jadi karena ini juga apa namanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh American Association ya mengenai marketing. Nah, jadi kurang lebih itu seperti yang dikatakan oleh Sukma tadi bahwa memang pemasaran ini adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses ya, serangkaian proses yang menciptakan, menghantarkan dan mengomunikasikan kepada pelanggan. Dan dia juga nanti yang menghubungkan kepada pelanggan. Nah, nanti nilainya apa? Nilai yang saling menguntungkan antara pemangku kepentingan dan organisasi. Nah, jadi mungkin Sukma pernah baca ya. Sukma pernah baca di apa namanya di buku atau dimanapun lah. Nah, jadi itu pemasaran. Nah,
Kalau misalnya manajemen pemasaran, manajemen pemasaran berdasarkan pengetahuan kalian, ya, secara umum aja. Oke, silakan. Seni manajemen pemasaran itu menurut saya adalah seni dan ilmu untuk memilih sasaran pasar. Oke, kalau misalnya pendapat kamu secara umum apa? Secara umum aja bebas, ya pandanganmu aja. Kayak gini ya, nggak apa-apa. Jadi memang yang namanya manajemen pemasaran itu memang seni, memang ilmu ya. Tapi manajemen pemasaran itu nggak hanya berpatok pada menurut para ahli ya. Jadi memang kalau misalnya berdasarkan para ahli, manajemen pemasaran itu fungsi ini seni atau ilmu ya untuk memilih pasar sasaran ya, untuk meraih, mempertahankan, terus juga untuk menghubungkan, apalagi memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, jadi memang di dalam pemasaran itu luas ya. Yang penting ada organisasinya ya, ada pemangku kepentingannya, ada produknya, produknya apapun. Nah, ya, ada 10 tipe ya. Ada 10 tipe entitas yang bisa dipasarkan ya. Ada barang, ada jasa, ya. Ada event, ada orang, ada ide. Nah, sekarang di sini kan ada 10 ya. Di sini ada 10. Ada yang tahu mungkin kalau misalnya barang yang dipasarkan itu apa aja? Kan ini kalau misalnya barang ini produknya fisik ya. Nah, ada yang mungkin bisa menyebutkan produk fisik yang bisa dipasarkan itu apa aja? Silakan, siapa aja? Ya, silakan. Oke, betul. Oke. Nah, itu untuk barang ya. Jadi barang ini produk fisik ya, produk fisik yang bisa disentuh ya. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian, itu ada smartphone bisa, ada kursi yang kalian pakai, ada elektronik, ya, ada apa namanya, mobil, ya apapun yang produknya fisik yang bisa dipasarkan. Nah, terus ada jasa. Ada yang tahu jasa? Oke, oke benar. Jadi jasa ini macam-macam ya. Jadi produknya ini non fisik. Ya, jasa ini yang memberikan seperti pelayanan. Nah, seperti jasa pemotretan tadi. Ada perbankan juga yang bisa membantu kalian untuk menjaga uang kalian. Ya, terus juga ada asuransi yang untuk asuransi ketenaga kerjaan, ada asuransi kesehatan. Nah, itu salah satu produk jasa yang bisa dipasarkan. Terus ada acara. Nah, acara ada yang tahu? Oke, event. Organizer bisa. Nah, jadi memang acara ini dia menjual apa namanya jasa tapi dalam bentuk apa namanya acara tadi ya. Acaranya tuh bisa kayak event organizer ya. Terus juga bisa apa? Apa? Konser itu bisa. Dia juga masuk acara. Wedding juga misalnya kan berarti masuk ke WO, wedding organizer ya. Nah, selanjutnya pengalaman. Nah, pengalamannya apa? Pengalaman kayak wisata, ya. Jadi dia akan memberikan pengalaman, ya. Ya, bisa, ya. Terus orang. Nah, orang apa orang? Kurang kurang betul, ya. Jadi kayak artis. Nah, influencer, atlet, apa? Tadi? Affiliate belum masuk. Itu entitasnya bukan orang. Enggak apa-apa. Selanjutnya, tempat. Tempat pariwisata, tempat pariwisata bisa.
Dia kayak festival budaya juga bisa, ya. Festival budaya, festival kayak perdagangan ada juga. Terus masuk ke properti. PO gimana maksudnya? PO wedding, ini properti. Ya, properti berarti kan ini produk kayak aset ya. Nah, berarti kayak bangunan, perumahan seperti itu. Nah, selanjutnya organisasi. Ya, organisasi ada yang UNICEF bisa. Jadi UNICEF itu organisasi. Terus ada juga kayak partai politik. Nah, partai politik kan juga dia butuh dipasarkan. Ya, apalagi kalau misalnya mau musim pilkada, ya, itu kan pasti apalagi kayak pilpres itu akan muncul-muncul partai politik baru. Entah dipasarkan melalui TV, ya radio, atau melalui media sosial. Oke, selanjutnya informasi. Apa? Berita, oke. Terus kayak ini informasi ini kayak konsultan bisa juga. Ya, konsultan entah itu pajak, keuangan. Terus terakhir ide. Ide. Ada yang tahu? Ide belum. Jadi kayak inovasi ya. Jadi inovasi arsitek arsitek kan itu jasa. Jadi yang ditawarkan inovasinya. Oke, jadi ide kan berarti kayak inovasi. Inovasi yang ditawarkan. Kalau misalnya kalian punya apa namanya informasi mengenai branding, packaging atau apapun lah itu. Jadi ada ide-ide yang bisa ditawarkan. Jadi di dalam pemasaran itu juga ada pelaku dalam pemasaran, ya. Ada pemasar. Pemasar ini dia yang atau pencari respon, ya, pencari respon. Sedangkan prospek ini pemberi respon. Nah, prospek ini siapa? Konsumen, pelanggan. Oke, bisa. Nah, terus juga ada pasar, ya. Pasar ini tempat pembeli dan penjual bertemu. Nah, jadi kalau misalnya tempat ini nggak harus dalam bentuk pasar ya. Jadi yang penting ada penjual sama pembeli. Kalau misalnya nanti ketemunya di alun-alun atau di COD, pas COD itu bisa. Nah, jadi tempat itu bisa di mana aja. Bisa aja di pinggir jalan, kan di pinggir jalan kan juga banyak UMKM ya. Serangkaian konsep inti dalam pemasaran. Nah, ini ada pertama ada kebutuhan ya, ada keinginan, terus juga ada permintaan. Nah, kita kan sebagai individu ya, apalagi kita juga konsumen ya. Konsumen ini pasti kan ada butuh kayak primer, sekunder, tersier ya. Apalagi yang kebutuhan pokok kayak primer itu kayak makanan, minuman, pakaian itu kan jadi kebutuhan yang paling diinginkan oleh konsumen. Jadi pemasar ya, pemasar walaupun itu dia mungkin bergerak di bidang food and beverage, jadi dia produk-produknya itu ada pasarnya sendiri ya. Apalagi kalau misalnya dia bergerak di makanan sama minuman itu memang pasarnya itu kok semua kalangan konsumen, semua usia, semua gender. Nah, terus juga ada pasar sasaran ya. Nah, pasar sasarannya apa? Ya. Pasar sasarannya misalnya nih seperti kayak jilbab. Pasar sasarannya siapa? Cewek. Nah, terus juga positioningnya apa? Positioningnya ini brandnya. Kan pasti jilbab-jilbab yang kalian pakai ini semuanya kan ada ya, ada brandnya. Nah, selanjutnya ada penawaran sama merek. Nah, penawaran sama merek ini pasti kayak permintaan-permintaan, kayak bahan baku, permintaan-permintaan kayak barang jadi, itu semua yang menjadi kebutuhan konsumen. Makanya kalau misalnya kayak contoh kayak popok aja, ya popok Pampers bayi, ya Pampers bayi itu kan rata-rata harganya mahal. Nah, kenapa harganya mahal? Karena memang kalau misalnya angka kelahiran tinggi, berarti kan juga nanti apa namanya permintaan tinggi, jadinya penawarannya juga mengikuti. Nah, terus juga ada nilai sama kepuasan ya. Terus ada saluran pemasaran. Nah, saluran pemasarannya siapa?
siapa distributornya, siapa produsennya. Nah, terus juga ada rantai pasokan. Nah, rantai pasokannya ini apa? Biasanya, contoh ya, kayak misalnya dulu waktu saya jadi praktisi, masih kerja sebagai praktisi. Dulu waktu di Teh Botol Sosro, itu kalau misalnya Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah itu pusatnya kan di Ungaran, di Semarang. Kalau kantor pusatnya di Semarang, tapi kalau misalnya pabriknya itu di Ungaran. Nah, di setiap apa namanya kota-kota yang ada di Jawa Tengah itu pasti punya kantor penjualan. Nah, nanti rantai pasokannya nanti dari apa namanya dari pabrik, nanti baru ke kantor penjualan, dari kantor penjualan baru ke agen, ke distributor, baru ke konsumen. Nah, persaingan ya, yang namanya pemasaran, yang namanya yang dijual itu 10 entitas tadi, ya pasti 10 entitas tadi itu semuanya punya pesaing, punya kompetitor. Nah, kompetitornya tadi itu apa namanya? Kalau misalnya kita punya kompetitor, pasti nanti itu akan membantu kita. Entah itu nanti kita bisa berinovasi ya, bisa apa namanya? Produk kita bisa kita kembangkan lagi karena ada kompetitor tadi. Karena kompetitor itu kan pasti dia rata-rata banyak ya, banyak ngejiplak produk kita ya. Nah, jadi dari kompetitor itu nanti kita belajar bagaimana mengembangkan eh, ya inovasi-inovasi baru mengenai produk. Contoh kayak jilbab. Jilbab kan sekarang banyak macamnya ya. Nah, kayak jilbabnya ini toh sama kamu Mbak juga beda toh bentuknya ya. Nah, lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini ada lingkungan makro sama mikro ya. Jadi ini kayak apa namanya pesaing tadi, kompetitor. Terus ada teknologi, ada sistem. Nah, jadi eh ini ya, ini eh apa namanya materi mengenai pertemuan awal mengenai manajemen pemasaran. Jadi kurang lebihnya itu gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi nantinya diharapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian nanti ada materi teoritis dari saya. Nanti juga pasti ada presentasi, terus juga ada diskusi, terus juga ada keaktifan kelas ya. Yang dimana nanti itu semuanya ada presentasi penilaiannya, ada indikatornya. Ya, jadi itu nanti serangkaian apa namanya? Serangkaian proses yang akan kita laksanakan. Nah, jadi nanti teman-teman diharapkan nanti mampu bagaimana apa itu pemasaran, apa itu manajemen pemasaran, apa itu segmentasi, apa itu targeting, apa itu positioning, bagaimana memindai lingkungan, bagaimana melakukan riset pasar, ya. Jadi nanti hal itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, oke, jadi mungkin itu aja ya yang di awal ini yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya, nanti kita akan mempelajari mengenai manajemen pemasaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya atas waktunya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.